Tapi masalahnya main Aquaden itu damage kecil. Itu gua apa ya? Hmm. Gue bilang itu sedikit mengganggu. Damage kecil. Lu mau gua bahas picking phase atau enggak? Boleh Soalnya sih kalau boleh. sekilas aja Oke. kalau Ada. buat pickingnya. Biasa gue liat picking sih dari sini sih. Dari sini. Pertama Zeus. Oke. Zeus, Jagger. Terus 34. Penting lu 10 ya. Artinya lu last pick. Lu udah Last lihat pick. semua sign broker nih di sini. Iya. Ya menurut gua nggak jelek-jelek banget, tapi ada hero yang lebih bagus dibanding Aquaden sih sebenarnya. Soalnya Aquaden, apa sih yang bikin Aquaden susah kalau mau split? Pertama Leon. Leon Stone Hex memperlama Aquaden lu bisa mukul lah. Tapi kan. Hmm. Kedua, Bristle juga bisa badanin kan Aquaden lu. Ketiga, Jagger apa kalau Omni Slash ditembus kan sama Aquaden lu yang buletannya. Zeus juga hero nya Iya. Magic. Jadi not the best game buat Aquaden. Ada hero yang lebih bagus, tapi Aquaden juga nggak shit banget di sini. Masih ada game lah sebenarnya. Oke. Gue udah lihat dari sini itemization lu salah sih. Lu nggak butuh Kalau orchid. maksain. Lu nggak butuh orchid itu pertama. Hmm. Butuh sih, tapi nggak nggak pas, nggak sebelum lu ada satu barang ini yang nanti gue bakal bilang. Jadi, gue mau lihat item dulu sih. Oke. Nah, sampai sini nih. Ini kan standar banget nih item build-nya em, semua Aquarian player, kan? Oke. Eh, nah, ini juga nggak apa-apa nih. Lu beli Shadow Blade, lu bisa curik-curik orang kan? Ya. Ini Silver Edge-nya yang gue kurang setuju sih. Gue lebih berharap lu ngabisin 3000 gold itu nggak cuman fungsinya buat ngebreak dia doang nih. Nggak cuma fungsinya buat ngebreak drizzle-nya doang. Gue berharap Hmm. 3000 yang lu punya itu, lu bisa bikin item lain yang bisa bantuin lu ngebunuh hero lain. Lain Bristle. Contoh itemnya mungkin Hex, atau mungkin yang bisa bikin lu hidup juga, yang bisa bikin lu kabur kayak Force Staff gitu. Tapi gue lebih saranin Hex. Dan kalau bisa, Milestorm-nya di-upgrade ke Mjolnir deh. Kapan next time. Dia kasih lu tech speed, dia bikin Milestorm lu jadi aktif. Menurut Hmm. gue value banget. Tech speed lu naik dan bisa Mjolnir-nya bisa diaktifin, lu kasih ke creep lu gitu. Itu juga ngebantuin nge-push lane. Oke. Oke. Selanjutnya, sampai ini gue kurang setuju nih. Sampai coverage ini. Nah, nih, lu baru upgrade Mjolnir-nya, next gak apa-apa sih. Nah, ini juga gue nggak setuju sama Orchid. Mendingan lu bikin Hex daripada Orchid sih di sini. Pas lu jadi, lihat nih ya, pas lu jadi Orchid, musuh-musuhnya pasti udah ada item yang buat nge-save diri dia dari Orchid. Kebetulan dia retarded, dia nggak ada, oke. Iya. Dia ada EO, oke. Dia juga retarded, gue nggak tahu kenapa dia beli Aghanim. Dia juga nggak mungkin mati lah kalau lu Orchid kan. Nah, target terbagus lu cuman Zeus sama Lion. Nah, kebetulan lu punya Shield Blade jadi membantu sih. Tapi gue lebih saranin buat beli Hex sih. Tetap. Soalnya apa ya? Gak tau sih. Gue lebih prefer Hex kebanding Orchid karena in most cases Orchid tuh bisa kena dispel. Tapi Hex gak bisa kena dispel. Dia harus bikin Lincoln atau enggak Yondis. Paham lu ya? Paham, paham. Oke, dan lu juga farming lu di menit segini udah, lu udah nggak kesusahan nih farming 2000 3000 gitu kan. Iya. Oke, Hmm. itu poin gue. Nah, abis dari Hex lu bikin Bloodthorn, nah itu baru bagus gue bilang. Jadi karena Hex Bloodthorn langsung ke satu orang, damage-nya kena, disable-nya dapet gitu. Itu maksud gue. Iya, iya. Oke. Eh, Oke, gue ngapain liatin dia. Oh, gue cepetin aja dah. Mau gue fokusinnya di mana? Di laning stage atau di decision making lu aja? Di decision makingnya sih. Oh, Kalau oke. landing kayaknya gitu-gitu aja sih maksudnya.
Buat Eh, Arc Warden gitu. ya. Pertama, Kalau gue tahu damage lu dog shit, tapi coba pakai spark rate-nya buat secure creep apapun, tapi fokusin ke range creep, jangan pakai buat begini. Invokernya lagi nggak mau mundur, soalnya kalau invokernya HP-nya 30%, 50% gitu. Nah itu kan dia harus ke daerah kiri-kiri gini kan, kanan-kanan gini. Menurut gua buat early level alangkah baiknya kalau misalnya mana lu pakainya buat dapetin CS dulu, dapetin creep, karena ya balik lagi susah buat ngeharas invokernya, dia juga ada regen kan. Menurut gua kalau lu mau haras ya tabok-tabokin aja gitu. Em, Gini, gue bilang gini karena lu punya Midas satu menit lebih cepat itu bakal mempengaruhi gamenya banget. Oke, 1 menit 2 menit lebih cepat lah pokoknya. Dan juga biasanya biasanya kan bikinnya 2 red band into Midas kan ya. Iya, bagus kok. Kalau gue liat salah gue langsung ini aja lah. Penting tapi gue cepetin 16 kali aja. Oke. Oke, ini pasti salah, ini gue gak percaya ini gak salah ini. Lu narik, wave gede datang ke lu badanin creepnya. Ini sesuatu yang lu nggak bakal expect kan, gue yakin. Gue juga nggak bakal expect, tapi jangan jangan badanin creepnya, jangan apa ya, tankin creepnya gitu. Kalau main Aquarian, kalau lu masih level-level early gitu sih. Dan ini, gue main mid Arc Warden, gue kayak selalu berpikir 2 kali apakah gue butuh flux ini. Kalau misalnya gue nggak, soalnya kan flux harus target lo harus jauh kan dari dari ada dari creep lah pokoknya, atau nggak dari orang kan, harus tersendiri ke isolate. Nah, gue consider buat ambil magnetic field bagus sih, soalnya invoker range kan. Dan juga gini, gue kasih lihat satu contoh replay deh. Eh, ini ya. Jadi gue main accordion sini, tapi Sivlin ya. Eh, karena emang flux gue nggak guna di early-nya, gue ambil magnetic field. Jadi ya seenggaknya lebih ada bergunanya gitu kalau gue ambil magnetic field. Dia naikin attack speed 50 kalau nggak salah. Ya dia naikin 50 attack speed. Lumayan loh buat early game 50 attack speed. Jadi coba consider aja gitu daripada pasif EQ sama EQ sama E terus. Gue tau sih nanti pas level 6 lu ada kill potential kan kalau naikin flux. Ya. Bagus juga. Dan lu juga seharusnya nggak ngejungle nih, lu bisa lawan dia. Dan oh ya nih, consider juga meskipun ini memperlama Midas lu ya, beli antara infuse raindrop atau nggak cloak. Infuse raindrop ini atau enggak cloak. Alasannya kenapa gue bilang cloak adalah lu dapat 15% magic resistance dan bisa dijual lagi nantinya pas lu udah gak butuh atau pas lu udah dekat Midas. Menurut gue ini value banget kalau misalnya lu lawan tipe-tipe yang nuker-nuker gitu sih. Kayak lawan Zeus gitu-gitu mungkin ya. Iya. Nah ini kan maksud gue flux gak guna, tapi kalau misalnya lu ambil magnetic field, lu bisa nge-save si Rubiknya nih di sini. Rubiknya ada di target, lu flux aja, lu pakai W aja nih langsung selamatin dia. Itu maksud gue sih. Terkadang skillnya jauh lebih bagus dibanding flux ini. Aduh, tim lu udah ngefit di mid, bangsat.
Eh, lu mau hidup tenang malah diganggu. Oke. Ya gini-gini aja sih Aquadin bener. Hmm, Oke, kalau lu punya good game biasa menit segini udah punya Midas. Tapi gue tahu lu kesusahan di last hit department juga kan. Oh, Invoker sih damage-nya gede banget. Mainnya Iya, expert lagi Invoker itu. makanya susah banget pasti game ya. Nah ini juga nih, gue nggak bakal consider max flux di game apapun sih. Jadi gue kan max E di game apapun seharusnya. Nah karena kenapa gue max E, karena ya straightforward banget, damage-nya gede dan juga lu bisa buat farming. Itu mempercepat farm lu sih, maksudnya naikin skill point tuh pas level kecil tuh penting, kayak hal yang harus lu abuse juga. Eh, Poin gue di sini adalah keep in mind aja, flux ini nggak sebagus yang lu kira. Nah itu doang sih. Tapi Cuma karena slow gitu ya. ya, Kalau dia nah tuh dia udah deket creep, damage-nya udah nggak ada lagi. Dan oh ya, lu pernah nggak sih kayak pakai spark weight buat kasih vision gitu? kadang suka lupa sih kalau in game gitu. Oh, oke. Gimana ya? Kepikiran. Jadi ini kan kebetulan aja map lu terang kan. Kalau map lu gelap, lu pasti harus takut banget mainnya. Ya nggak sih? Lu nggak mungkin dong kalau map gelap lu main di daerah sini, main daerah sini gitu, pakai orang asli lu, ya kan? Nah tapi kalau lu pakai illusion dulu ke sini, terus lu pakai spark rate lu ke daerah jungle sini nih, yang bikin lu aman lah pokoknya. Lu bisa aja bawa hero asli lu ke sini dan lu in sini gitu. Dan itu visionnya udah cukup bagus buat bikin lu pede pakai hero asli lu. Itu sih maksud gua. Gua harap poin itu dapet lah. Ya, kalau ini mah invokernya emang udah jadi, mau gimana? Iya. Gua nggak bakal komen banyak sih tentang kematian lu. Cuman ya ini apa? Tahu aja kalau misalnya kayak gitu, invoker akan selalu bisa ngebunuh lu gitu. Hmm. Eh, dan hal yang lu mau di lane ini pas menit segini ya, yang lu mau adalah invokernya kalau nge-show lu ngutan. Kalau invoker yang nge-show lu balik ke lane. Itu yang lu mau. Soalnya kalau invoker yang nge-show otomatis dia kalau nggak ngutan nge-gang dong, ya kan? Iya. Nah, Iya. kalau dia nge-gang artinya lu harus terima space-nya. Ya nggak? Terima space Iya. bukan dengan cara jungle. Terima space-nya ya coba pressure mid aja meskipun lu nggak pukul ya. Itu maksud gua. Nah kayak gini, dia harus balik lagi ke mid gitu kan. Terus nanti dia push lagi satu wave, tapi dia ngutan. Dia push satu wave, terus nanti creepnya udah balik, baru lu balik ke lane. Nah, ini juga kalau lu ambil magnetic field, lu bisa defend towernya tuh tadi. Kalau naikin magnetic field. Jadi tower tier 1 tuh gampang hancurnya. Bukan berarti nggak penting. Apalagi yang mid. Karena lu tau nggak fungsi setiap tower tuh apa? Enggak sih. Nah, jadi Kalau beda-beda lane gitu. gua akan memberikan lu insight hal baru. Jadi setiap tower tuh ada fungsinya masing-masing. Oke. Tugas lu sebagai mid adalah berusaha untuk mid towernya nggak hancur. Tugas ini sebagai top adalah usahain towernya nggak hancur. Dan bottom juga sama, semuanya pokoknya semua di lane usahain towernya nggak hancur kan. Tapi cara most of the time kalau misalnya lu main di Dire, tower carry idealnya sih tower carry musuh lu akan hancur duluan, habis itu baru mid lu hancur. Nah alasannya kenapa kita pengen fokusin tower carry ini nih, alasannya gini, anggap aja tower ini untuk kayak ngedefend suatu area. Oke.
tower ini ngedefend apa? Ngedefend area apa di map? Menurut lu? Jungle musuh. Jungle Oke, musuh oke. sih kayaknya. Lu udah bener nih. Jungle musuh kan? Jungle musuh yang di bagian Ya. ini dua nih, ya nggak? Ya. Nah, oke. Kalau mid defend mana? Kalau yang ini? Yang itu kali yang big camp yang gua lagi farming itu kalau di Ini ya. map. Dari sini Nah, ya. mid tower ini ngedefend segini. Besar. Oke. Itu besar yang gue gambar di map nih. Ini tower ini yang membuat musuh mau smoke mikir 2 kali. Karena dia nge-smoke arahnya tuh cuma di sini doang nih. Setuju kan? Kalau nggak di sini nih. Apa ya? Kalau ada vision di sini udah game over, mereka nggak mungkin berani kan buat masuk ke kalian. Nah, makanya menurut gua tower ini kalau misalnya musuhnya tipenya snowball, lu harus bener-bener pertahanin meskipun lu main Aquadin. Contoh kasusnya di sini, Invoker hero snowball banget dan lu bisa defend tower ini sebenarnya. Tapi lu malah pilih buat ngutan. Ini menurut gua fatal buat game lu kan. Fatal sih. Lu bisa tahan tower itu 1 2 3 menit lagi, tapi lu kasih hancur di menit 14 gitu. Tapi kalau misalnya carry, tower carry itu emang rentan gampang buat dihancurin di menit 10. Karena ya musuhnya mau tower ini dan tim lu mau tower ini, ya kan? Ya. Tower ini, gue bakal ngejelasin semua tower dulu deh ya, fungsinya apa. Yang sama hal ya ini, mau di sisi Radiant, mau di sisi Dire, hampir semua sama. Kalau di sini, ini towernya ngedefend 2 camp ini nih. Oke. Jadi musuhnya kalau misalnya mau geng lu yang farming di sini nih, dia udah nggak bisa lewat sini lagi nih kalau hancur nih towernya. Dia cuma lewat sini doang nih arahnya. Oke, itu tower yang ini. Kalau tower yang ini, dia ngedefend area sini. Tuh, yang gua garisin di map. Jadi lu mau masuk lewat sini sekarang lebih gampang nih masuk lewat sini. Musuhnya kalau misalnya mau ke daerah sini, mereka harus lihat dulu, ya nggak? Atau nggak mereka harus lihat bawah terus naik ke atas gitu. Dan ini juga ngambil kekuasaan buat jungle-nya. 2. Oke. Nah, kalau misalnya tower mid yang kayak gue bilang tadi, dia nguasain map bagian tengah. Bikin musuh nge-smoke 2 kali harus mikir. Oke. Kalau tower ini gue nggak, menurut gue tower ini yang paling gak berguna sih, menurut gue pribadi. Jadi tower offlane lo, kalau misalnya dihancurin, ini bukan hal yang buruk. Hal yang buruk sih, tapi nggak parah-parah banget kayak hancurin mid tower sama mid carry gitu. Sama tower carry. Intinya gitu aja sih. Dan nanti makin kelamaan lu bakal ngerti kayak tower ini fungsinya apa, tower ini fungsinya apa, dan ini juga apa gitu. Ya ini jelas sih, ini straightforward banget buat defend 2 barak. Gue harap poin itu penting. Gue harap poin itu lu ngerti dulu, soalnya itu penting. Biar pergerakan di map lu tuh based on semua objektif. Pergerakan di map lu tuh harus based on semua objektif di map gitu. Itu yang pengen gue tanam di otak lu. Next adalah gue mau lihat abis lu punya mile sih, mile travel. Oke, farming kayak aku dan biasa. Oke. Sekarang ulti lu jangan dipakai buat farming jungle lagi. Ulti lu harus selalu dipakai buat pakai travelnya, karena travel cooldownnya 40 second, ulti lu cooldownnya 50 second. Paling cepet juga 40 second. Gue mau lihat pergerakan lu nih bang. Iya, dan jangan pakai illusion lu buat iseng kayak gini. Habisin waktu lu. Apa bedanya lu pakai illusion lu di sini, terus lu langsung TP-in ke atas atau enggak ke bawah atau enggak makan jungle ancient, timbang lu gangguin dia. Dia juga nggak rugi-rugi banget loh kalau misalnya dia diganggu sama lu. Teman-temannya dapat space di map juga gitu. Kalau lu mau isengin support, jangan isengin core. Kecuali kalau misalnya menurut lu core-nya ya killable gitu. Tapi kan sekarang mau state apapun, Bristleback susah banget di kill.
Next adalah oh ya gue lupa kita mulai 5-4 ya tadi ya. Ya. Nah ini yang harusnya lu lakukan sih dari pakai ulti pertama lu. Tiap ulti lu itu 50 second. Gue ingetin ya. Tiap ulti lu 50 second. Tiap kali lu pakai ulti itu harus berperan untuk melakukan sesuatu. Sekarang. Soalnya ini saatnya lu mau bikin space buat temen-temen lu. Meskipun itu dengan cara farming. Oke. Maksudnya cara farming itu bukan farming hutan, farming side lanes. Gini. Space itu nggak cuma terjadi kalau misalnya lu kill musuh. Space itu juga bisa lu push side lane sini yang tower atas sampai ke sini. Pasti ada yang bakal TP dong ke sini. Ya, buat defend towernya. Nah, itu juga space. Itu salah satu bentuknya. Yang lain adalah lu bisa aja bikin space buat kayak farming jungle musuh, tapi ini apa ya? Aquaden bukan hero yang tipe begini gitu. Oke. Jadi di situasi ini invokernya ahead, semua musuhnya ahead ya. Ini ya. Lu Iya, kan bilang core-core-nya. lu bikin Shadow Blade gak apa-apa. Tapi consider juga bikin Force Staff, lu aman dulu. Itu maksud gua. Yang penting illusion lu bisa aman dan gak kebunuh karena illusion lu goldnya gede banget. 240. Udah kayak 1 kill hero kan. Nah, ya dan selalu clarity terusan. Kalau menurut lu kekurangan mana? Karena ini berefek ke illusion lu juga. Oke. Ini udah bagus banget. Ini apa yang gua mau? Ini apa yang gua nggak mau? Ini apa yang gua nggak mau? Buat illusion lu bener nih main di atas, ya nggak? Iya. Buat hero lu, ini bukan saatnya hero lu buat mau perang kan? Nah, jadi hero lu tuh mendingan objektifnya memperlama towernya hancur. Bukan pukul bristle-nya. Bristle-nya mah suruh 4 player lu aja yang ngurusin. Lu tuh urusinnya nih tower asal jangan hancur gitu. Gue bakal bolain towernya sini langsung. Meskipun kayak gini. Ya, ini dan kalau kayak gini jangan kalau lu udah tahu fight-nya bakal jelek, lu jangan AFK begini. Jangan AFK di atas sini. Langsung aja pergi ke satu lane. Entah itu ke bawah, ke atas, enggak sih jangan atas, ke bawah sih gue bilang. Karena ya gimana, towernya udah pasti hancur juga kan. Ya gue harap lu mengerti poin itu. Oke. Iya, ya. Ya dan illusion lu tuh belum ada potensinya buat ngekill loh. Jangan kayak terlalu terfokus buat dapetin killnya. Tunggu sampai lu udah punya orchid yang tadi lu bikin, baru lu bener-bener fokus buat oh gue punya orchid, it's time to kill gitu. Kalau kayak gini ya jangan kena bait sama bristle-nya, soalnya bristle-nya tahu lu nggak bakal bisa bunuh dia gitu. Yang harus dilakukan tuh ya udah dia ngebait gue, ya udah gue farming aja gitu apa yang gue dapet sekarang. Tunggu sampai lu ada hex atau bloodthorn baru saatnya lu go. Gue sekarang juga tetap bakal saranin for staff kalau lu emang tipe-tipenya ikut fight begini kan mana kemarin yang dimana gue anjurin lu split push bawah kalau nggak mid bawah sini dan mid. Gue akan saranin beli for staff di game ini, specifically di game ini karena ya invoking tornado, lion stun. Kalau lagi in game pas lu baru jadi item begini, lu mikir dulu ke diri lu sendiri, item apa yang bisa bikin gua hidup atau enggak teman-teman gua hidup atau enggak mempercepat farm gua kalau misalnya lu dapet space.
Oke. Karena kondisi di sini lu nggak dapat space, dan menurut gua pas lu item kayak gini, pas lu punya item kayak gini tuh lu seharusnya udah split push farming aja, jangan ikut teman-teman lu dulu. Kalau misalnya lu emang mau main sama teman-teman lu, bikin itemnya tuh yang kayak apa yang bisa ngebantuin gua atau enggak temen gua. Soalnya item itu nanti bakal bisa lu pakai 2 kali di fight. Nah itu poin gua, ketimbang sekali. Nah, tapi kalau misalnya lu tipenya yang mau split push aja, menurut gua di game ini juga gua bakal main split push aja. Gua bakal langsung bikin Mjolnir, dia mempercepat farm gua, naikin attack speed dan bikin jadi aktif. Betul ya? Habis itu baru gua kayak, oh item apa yang bagus buat defend tier 3 gitu. Karena kan lu gak mungkin defend tower ini, dan lu juga gak mungkin defend tower ini kan. Nah, ya itu sih maksud gua, item apa yang paling bagus gitu. Nah menurut gua Shadow Blade tuh bagus, tapi nggak menangin game ya, karena lu nggak pakai Shadow Blade-nya buat nge-catch siapapun. Beda cerita kalau misalnya kayak musuh lu Lich gitu, kan dia nggak ada stun-stunnya tuh, lu bisa langsung Shadow Blade aja ke dia gitu. Tapi kalau Leon kan dia tinggal stun hex kabur, maksud gua sih. Ya. Nggak ada item neutral yang lebih bagus ya buat lu ya? Iya. Embrace bagus sih, cuma diambil sama ini. Ya, gue bakal argue Fullman Shield juga bagus kalau misalnya lu nggak pernah pakai Iron Talon-nya. Oke. Hal terseru main Aquarian itu menurut gue adalah pas tower tier 1 dan 2 lu udah hancur, dan lu sisa tier 3 doang yang hidup. Karena musuhnya susah banget buat hancurin tier 3 lu. Parah banget susahnya. Lu pencet W sekali, musuhnya harus overcommit ke daerah sini nih. Misalnya lu W di bulatan sini nih, ya kan? Musuhnya harus commit ke sini buat bisa pukul tower lu. Dan lu punya itu 2 kali. Menurut gua musuhnya bakal susah banget deh naik high ground kalau misalnya lu main Aquarian. Nah, ya ini juga pemakaian illusion lu udah bagus. Cuman hero lu aja yang menurut gua kurang. Oh ya, dan lu nggak perlu jual red band-nya tadi ya, soalnya kan nanti jadi satu juga ini. Oh iya. Ya. Masih ada value-nya lah red band-nya pokoknya. Oke. Oke. Kalau udah kayak gini, pakai W lu coba buat save temen deh, soalnya lu punya attack speed tambah 100 juga nggak bakal ada efek kan di sini. Ini lu pakai W lu buat save temen. Gua jarang banget lihat W lu tuh buat bikin musuhnya nge-miss. Karena OP loh, missnya 100% yang nggak ada di dalam bola. Nah kayak gini nih, dia kan lagi di ujung-ujung sini nih, lu buletin aja nih di sini, di daerah sini. Mungkin dia masih bakal mati, tapi seenggaknya lu memperlama kematian dia, dan bisa bikin lu mungkin nge-kill 1-2 orang lagi atau gimana. Itu sih. Oke, bagus kok ini. Tapi oke. Bagus kok. Menurut gue itu momentum kemenangan lu sih. Itu membuka map lu banget. Shadow Blade di sini juga nggak apa-apa sih. Ya nggak ada apapun yang bisa ngebunuh lu kan kalau lu Shadow Blade. Dan dia harus commit dust, itu yang paling penting. Lu bikin Shadow Blade biar musuhnya bisa commit dust atau enggak sentry buat illusion lu. Lu beli harga 2.800, musuhnya bisa rugi 500 gold paling. Menurut gua itu penting sih. Kalau misalnya musuh sampai commit sentry buat illusion lu, menurut gue itu udah worth it banget. Keep itu in mind aja kalau lu mau bikin Shadow Blade.
Oke. Dan jangan sering-sering ngefit ulti lu deh. Banyak banget weh goldnya 300 gold. Ya sih. Mhm. Oh iya, di sini juga hero asli lu udah harusnya siap di high ground nih sebelum mereka naik nih. Lu nih, Roshannya udah mati kan? Ya, Roshannya udah mati. Pas creepnya udah hilang nih. Pas creepnya yang di sini udah hilang, udah seharusnya lu udah pulang nih di sini. Karena cuma lu doang yang bisa defend tower ini. Sisanya cuman kayak ya dia cuma bisa kayak gini, fade bolt. Dia nge-hook, kalau dia hook juga dia yang mati. Dia cuma bisa power shot, dia nggak bisa ngapain kan. Cuma lu doang yang bisa memperlama tower ini hancur. Gue bilang. Lu pakai illusion buat split push gak apa-apa. Cuman pakai hero lu buat nge-defend. Soalnya itu aman. Itu maksud gue. Dan ini juga ini bukan hal yang bagus ya. Mereka lagi nge-stick berlima. Meskipun lu dapet killnya ya, kalau lu dapet. Ini menurut gue kalau lu mau oke, kayak gini. Lu lihat teman-teman lu di atas udah pada mati semua kan nih, pada mau dibunuh semua, ya nggak? Gue bakal pakai illusion gue buat push mid, memperlama mereka buat hancurin tower gue. Intinya, lu dibunuh tim lu nggak apa-apa, asal tower lu tuh jangan hancur. Itu hal terpentingnya nih. Tim lu mati gak apa-apa, asal objektifnya jangan keambil objektif lu. Nah, cara lu memperlamanya itu gimana? Nah, caranya ya pakai illusion lu buat nge-split push lane yang mau di-push sama musuhnya gitu. Ya contohnya Drizzle di bawah ya gak bisa dong. Lu harus pakai ke mid gitu, karena midnya lagi kosong. Meskipun ada Juggernaut di sini, gue bakal bilang lu tinggal Shadow Blade aja ke next wave-nya kan, buat dibunuh. Itu sih poin gue. Gue harap lu ngerti. Lu Siap. bisa memperlama musuhnya nge-push. Ya itu. Oke. Ternyata lu defend rumah. Nih, keadaan lu defend rumah, baraknya udah hancur duluan semuanya. Bukan hal yang lu mau. Oh ya, lu nonton ini nggak? Nikma lawan apa gitu? Aquadennya pencet Yang miracle itu ya. Iya. Iya, tahu. Itu satu hal juga yang bisa lu lakukan sih. Oke. Ya ini udah jelek banget sih gara-gara decision making kecil itu. Lu bisa memperlama kejadian ini ya? Oke. Kalau misalnya itu kayak tadi, mending ilusinya ngebantuin bulet-buletan atau nge-split push ke atas kan udah ke-push. Nah Kan itu juga udah ke-push. gue bakal bilang udah ke-push, bener udah ke-push. Cuma nggak ada pressure-nya. Kalau cuma creep doang yang mukul tuh mereka nggak bakal TP. Lu harus takutin. Bener udah ke-push tapi. Gue bakal bilang satu dipakai buat split push. Soalnya lu butuh satu orang bego yang bakal TP ke buat defend tower-nya. Yeah. Satu orang bego itu bakal ngebantuin tim lu banget soalnya. Bayangin Lionnya TP. Oke, ya udah 5 lawan 4 di mid jadinya. Ngerti gak maksudnya? Itu sih. Nah, di titik ini juga menurut gue Orchid juga kurang bagus sih. Meskipun game udah kayak gini. Gue bakal bilang lu bakal bikin Core Staff Dragon Lance itu loh, yang Hurricane Pike itu. Itu bakal ngebantuin lu banget buat defend tower dan ngedamagein musuhnya. Dan oke, gue bakal benerin timeline lu sedikit ya. Level 10 ambil yang kiri. Level 20 ambil yang kanan. Nih, yang 200 health sama yang min 15, min 1,5 spark rate cooldown sama 250 spark rate damage. Jangan pernah ambil yang lifesteal. Ini sangat tidak berguna. Gini, kalau lu ambil yang 250 damage spark rate, itu udah kurang lebih hampir 70% sampai 80% damage-nya ini loh. Ya, bertambah. Makanya menurut gua spike rate bagus. Dan juga itu bisa menghasilkan lu buat dapet Roshan yang sangat cepat. Lu tau nggak? Lu in Roshannya sebelum Roshannya spawn. Soalnya lu kan udah tahu di kira-kira Roshannya spawn kapan.
Habis itu pas dia spawn, lu udah ke kumpul semua, terus kayak Rosalia langsung mati. Pernah nggak sih lu kayak gitu? Lihat kayak gitu? Pernah. Pernah kan? Pernah lihat Nah, yang Miracle kalau nggak salah itu. pro player yang gue tahu, gue nggak tahu siapa tapi Ya. itu satu trik yang bisa lo abuse. Dan juga damage-nya masih sakit loh ke support 500 damage. Itu sih. Gue bakal bilang itemization lu salah sih di sini. Kalau itemization lu bener mungkin bakal lebih mudah game ya. Oke, ini bagus nih. Lu bikin pressure, lu lihat ada satu orang goblok mau ke bawah. Padahal towernya udah pasti hancur. Nah, ini kebetulan aja nih dia nggak muncul nih, ya kan? Kalau dia muncul ke lane-nya, gue bakal langsung bilang, woi, ke mid, ayo kita bunuh. Karena ya basically 4 lawan 2 di mid-nya. Ngerti gak? Oke, itu maksud gue. Iya. Dan juga kayak gini-gini juga bisa lu abuse juga sih. Ya, lu udah pakai dengan benar, tapi mereka sekarang udah basically full magic ke si Salabear kan, non-druid. Ya mungkin itu sih yang mau gue cover di sesi ini. Tadi yang salah bawah salah itu yang pas setelah Storm tuh nggak langsung Mjolnir ya, malah bikin Silver Edge itu yang parah banget. Itu nggak parah, itu nggak gitu parah. Yang parah tuh pertama itemization lu pas ini nih. Ini masih bisa menang nih gamenya, gue bilang nih. Ini gamenya lu masih bisa menang. Yang parah tuh, oh iya bener sih, yang lu Shadow Blade harusnya abis Shadow Blade lu langsung lanjutin Mjolnir. Oke, itu pertama. Ya, abis ini lu harusnya langsung Mjolnir itemnya. Itu pertama. Kedua itu Orchidnya itu bener-bener gak guna di menit segini. Di late gamenya. Mendingan lu bikin hex dah, gue bilang. Kalau mau bikin item langsung buat disable. Itu kedua. Ketiga tuh map movement lu pas musuhnya udah punya Aegis. Mana ya? Sebelum tower lu hancur kalau nggak salah. Fortnite game mahal ya Fortnite ya. Lumayan Fortnite. Untung gak punya Fortnite. Nah ini kalau nggak salah. Yang dan pemakaian illusion lu buat awal-awal sih udah bener sih. Cuman yang pemakaian di sini menurut gue salah. Soalnya nggak mungkin lu bisa bunuh satu musuh yang pas musuhnya stick berlima gini. Mendingan lu pakai buat split push mapnya sih. Nah dan juga yang gue bilang tadi, hero lu harusnya udah siap di sini buat buletin towernya biar nggak kena pukul atau nggak bikin musuhnya offside yang harus mukul sini dulu. Kebanding ya masih farming sini aja. Mendingan lu pakai illusion lu buat kayak gini gitu. Dan kalau bisa pakai Mjolnir ya. Ini ngebantuin lu push lane banget. Ke creep yang paling depan aja nih langsung sekali gitu. Apa lu pakai? Itu sih kayaknya di replay ini yang pengen gua fokusin. Ada yang mau lu tanya nggak? Ya, udah sih. Dari decision itemnya sih yang kayak yang gue dapet salah sama movementnya. Oke. Sama di early game-nya jangan terlalu maksain soalnya hero lu aku aja. Iya. Nah kayak gini nih, ini harusnya yang lu lakukan kayak sebelum mid tower-nya hancur. Oke. Lu buat replay yang ini. Gue mau lihat Storm sih, soalnya Storm juga hero-nya rada gampang. SF yang menurut gue hero-nya susah. Ya, dan Storm di game apapun, yang penting lu pengen diantara survive atau enggak nge-stomp lane-nya, tunggu lu punya Orchid, baru ngegeng. Atau enggak tunggu lu punya haste, baru ngegeng. Atau punya regen gitu, baru ngegeng, tuh nggak apa-apa. Gue gak tau sih game ini tim lu tadi retarded atau enggak. Kelihatannya sih tim lu binatang juga sih, jadi gak ngangkat juga. Iya.
ngefit gitu. pakai nama Ini gue bilang sih ini game kalau misalnya tim yang nggak sebinatang ini, lu akan menang. Cuman lagi gak hoki aja mungkin. Iya. Juga laundry-nya first pick lagi. Iya, jadi ya mau gimana sih? Give them a drubbing they'll not soon forget. Oke. Lu mau gue bahas ini ya? Picking case-nya? Boleh. Oke. Jadi di game ini lu pick ke terakhir lagi. Gue kalau misalnya mau latihan ya, gue tuh kalau gue mau latihan satu hero lah pokoknya, gue kan biasanya gue nggak mikir nih kalau misalnya baru latihan satu hero. Cara termudahnya itu ya gue biasanya first pick hero ini biar gue kayak di counter pick sama beberapa hero, gue kayak langsung anjing nih hero jelek banget lawan musuh ini. Tapi ya kalau lu emang mau latihan aja sih itu masukkan aja. 1, 2, 3, 4 Ogre CM ya bagus kok Ogre CM buat jadi musuh Stormspeed. 5, 6, 7, 8 M. Oh shit, mid lu nggak enak banget ini. Kalau Luskar. Kebetulan hero lu Storm, jadi nggak parah-parah banget. Nih, jadi gue jelasin dulu game plan lu. Karena lu udah pasti kalah mid, lu udah nggak perlu kayak bertanya lagi kenapa. Ya. Gue bakal anjurin lu, ini lu berlima kan mainnya? Iya, main Ya. berlima. Ini lebih gampang lagi buat luarnya. Offlaner lu Bristleback, oke. Offlaner lu ini tipenya yang mau ditinggal sendiri. Dia bisa 1 lawan 2 di lane, oke. Nah, dia pengen level 6 secepatnya lah pokoknya Bristleback kan. Nah, dan juga Rubik. Potion 4 lu. Rubik nih mau level 6, dia mau cepet-cepet level tinggi. Oke. Nah, lu Storm Spirit, lu bisa ngejungle kan hero lu. Oke. Nah, jadi untuk 3-4 menit pertama lu masih bisa nge-lane dong, bener kan? Oke, jadi poin gue adalah Rubiknya harus lu suruh stack dari menit 1 sampai 4. Habis itu pas sudah lu nggak bisa nge-lane lawan si Huskarnya, lu suruh Rubik lu ke mid, ambil midnya. Ya Rubiknya nggak bisa nge-kill, cuman Rubiknya bisa dapat XP kan di mid. Itu maksud gue. Sedangkan lu di jungle dapat stackan yang lu ambil, yang di stack sama Rubik itu, Rubiknya dapat duit, lu dapat XP, semua seneng gitu. Itu maksud gue. Nah, hal-hal kayak gini susah dikoordinasiinnya kalau misalnya rank lu rendah. Jadi ini butuh Iya. beberapa latihan sih gue bilang. Oh, iya sih. Apalagi kalau solo ya. Nah, apalagi kalau solo. Solo tuh lu jangan berharap di stack dah. Kalau solo tuh lu cuma berharap ya udah offlane potion 4 gue bisa ke mid buat ngisi, gue pengen mutan, gue nggak bisa nge-lane lagi gitu. Nah itu. Nah tapi karena berlima, gue bisa memperbanyak hal yang bisa lo abuse. Contohnya lo nge-stack gitu. Lo suruh support 4-nya nge-stack, terus nanti ya, you get the point lah pokoknya. Iya. Oke. Oke. Oke, ini satu tips yang bisa gue kasih juga. Lu tahu body block creep kan? Ya. Nah, lu pernah imagine nggak kayak gini? Lu body block creep ini yang akan datang ini sampai musuhnya kalau misalnya body block juga ke under tower lu body blocknya. Ya, pernah. Oke. Nah, hal yang lu mau lakukan adalah ini, karena lu lagi kalah. Kalau misalnya creepnya under tower, bakal langsung mati dan kesini kan, bener ya?
Nah, itu bikin lu gak gitu ngelane sama Huskarnya. Lu gak dapet pressure yang besar lah dari Huskarnya pokoknya. Kalau misalnya lane lu kalah, hal-hal kayak gini bisa lu abuse sih. Ini hal kecil yang bisa ngasih lu 1-2 menit lebih di lane. Ya, mana tahu punya botol lebih cepat atau gimana. Nah, kayak gini nih. Langsung tarik aja. Bener nih. Ya, tapi situasi baiknya sih creepnya berada di sini ya ketemunya. Cuman ya emang nggak bisa. Jangan begini. Oke, gue tahu lu kalah sama Huskar. Tapi pas creepnya udah habis nih, lihat dia delay 1 creep lo. Kenapa lu nggak mau balas delay 1 creep dia? Lu malah milih buat ngeblok. Padahal yang lu mau adalah lu jangan ngeblok creep ini. Yang lu mau adalah creep ini ketemu lagi di sini gitu. Biar nanti creepnya mundur lagi ke lu. Oh, I see. Nah, dan juga kalau misalnya lu berada di sini, lu bisa kayak takutin buat ngedinai 1 creep dia loh. Nih, yang terjadi nih malah dia level 2, lu baru level 1 gitu. Nah, lu juga jadi nggak berani ngelane sekarang. Di low ground lagi ya. Iya. Tuh, lu malah pilih nge-trade sekarang. Ini kan bukan hal yang lu mau gitu. Kalau gue jadi lu di situasi ini, gue pasti cuma AFK doang nih di belakang. Nggak mau gue nge-trade sama dia. Oke. Gue harap poin itu lu dapet. Nah, mungkin lebih keep in mind aja. Menit-menit awal tuh kalau misalnya lu kalah lane berimpact banget. Soalnya menit-menit awal musuhnya yang nge-counter lu ini belum begitu kuat. Ngerti gak maksudnya? Huskar level 1 kan cuma ada Burning Spear doang, lu jangan terlalu takut sama dia gitu. Dia attack speednya belum cepet. Maksudnya. Ini nggak cuman di hero kayak Huskar ini ya. Lu kalau misalnya counter sama Broodmother, sama Queen of Pain, semua juga kayak gitu. Broodmother level 1, mana kuat sih, dia cuma ambil spin web. Queen of Pain level 1, Q-nya juga nggak sakit-sakit banget. Gitu sih, itu poin gua. Mad Rider level 1 juga cuman bisa spray-sprayin lu doang. Nah, di sini lu harusnya langsung tarik lagi nih. Jangan cuman dibiarin kayak gini. Alasannya ya sama, lu pengen creepnya bolak-balik terus. Lu nggak pengen ngelane sama dia. Ini maksud gua ngelane tuh, situasi ini ngelane namanya. Situasi yang 1 menit pertama tadi itu bukan ngelane. Situasi yang di sini. Oh shit. Nih, situasi yang di sini nih, ini bukan ngelane. Di awal sini. Ya, simply karena creep lu kena pukul tower, pushnya cepet gitu. Dan juga Huskarnya kalau misalnya mau ngecicil lu, dia harus agresif banget dong mainnya kena pukul creep. Itu maksudnya. Ya, gue harap poin itu lu dapet sih. Oh ya, gue pengen lihat itemization lu juga. Di titik gue nggak ada spesifik level kapan lu harus pindah lane. Cuman yang penting di titik dimana menurut lu udah nggak bisa ngelane lagi, itu saatnya lu mau ngutan. Oke? Oke. Dan karena lu stack 5, gue ulangin, lu bisa komunikasi sama potion 4 lu. Oh wow. Oke. Well played. Nah, ya biasa di sini sih. Di sini gue udah tarik creep, gue udah bilang ke Rubik gue, "Woi, Rubik, ambil mid sini, gue nggak mau lagi," gitu. Ya udah, habis itu gue langsung, gue bahkan nggak ambil W. Tadi gara-gara first blood lo ambil W ya? Ya udah nggak apa-apa. Ya, gue bakal langsung ngutan, suruh Rubik gue ke mid. Ya, tunggu level 6, ambil bounty rune. Itu sih. Oh, bakal gue bisa nge-stack, lu bisa nge-stack by the way. Lu bisa nge-stack dan makan stacknya. Lu bagus banget hero nya buat makan stack. Ini hal-hal kecil sih, cuma menurut gue dengan lu punya 300 gold lebih banyak atau 500 gold lebih banyak, lu bakal punya orchid lebih cepet. Nah, pas lu punya orchid lebih cepet ini, lu bisa berimpact semakin banyak di game ya. Misalnya, oh iya, lu ada nonton webinar gue yang kemarin nggak? Atau nggak?
ketinggalan nih. Oh, ketinggalan ya. Jadi ya gue bakal ulang ya. Kalau misalnya lu udah tahu ya, gue minta maaf. Jadi gini, pas misalnya Huskarnya bikin EO lah, misalnya. Pas lu udah punya Orchid, apakah Huskarnya bakal udah punya EOL atau belum? Kalau misalnya dia belum punya EOL, ya dia bisa mati sama lu. Tapi kalau misalnya dia udah punya EOL, dia nggak bakal bisa mati sama lu, soalnya dia bisa di buff Orchidnya. Itu maksud gue. Hmm. Nah, makanya gue bilang 500 gold atau 600 gold lebih banyak tuh bakal berimpact banget tuh, kalau lu main mid. Oh ya, dan dah lu level 6, gue bakal beli sepatu, terus gue udah bakal ngegeng aja nih. Gue udah gak bakal mau ngelin sama Huskarnya nih pokoknya. Di antara lu pergi ke jungle atau nggak pergi ke geng, terserah lu, itu pilihan lu. Tapi gue bakal prefer pergi ke geng, karena di menit segini orang-orang udah nggak punya mana, udah low, consumablesnya dikit gitu. Nah, dan juga gue lebih mainnya tuh bukan yang terima farm, tapi gue mau bikin space buat tim gue. Itu playstyle gue. Nah, makanya even lu ngegeng gak dapet objektif, itu juga gak masalah. Gue baru belajar ini nih. Lu ngegeng, tapi lu gak force objektif tuh gak apa-apa. Yang penting lu ancurin lane seseorang gitu, lu menangin lane dia gitu, dapetin 1-2 kill. Oke, itu yang pengen gue tekenin. Nah, kayak gini kan ini rugi banget buat lu. Meskipun lu level 6 ya, lebih cepet. Nah, iya, item kayak gini nih lu udah bener-bener siap buat ngegeng. 1-0, botol, sepatu, udah pergi aja lari dari lane ini. Oh, nice. Nah, ini juga. Kayaknya lu bakal TP mid, ini firasat gua. Tapi menurut gua, TP ini bisa lu abuse. TP lu pulang ke base dah pokoknya. Sebagai mid, lu bisa abuse. Lu TP ke suatu lane, dan musuhnya nggak bakal expect. Lu juga bisa botolin temen lane lu. Misalnya ke atas nih. Misalnya lu bisa botolin nih. Dan lu udah kayak, Lunanya nggak bakal expect dong, kayak anjing kenapa BB bisa ada mana lagi gitu. Lu juga bisa dapat free kill Lunanya nih. Ini bener-bener gratis menurut gua. Lu tinggal do your job aja. Apakah lu TP ke atas? Mid deh kayaknya. Lu tidak ke TP ke atas. Lu jangan terlalu berpengaruh kayak gua kalah mid, gua ke counter di mid, gua harus menangin mid gua gitu. Dan terpengaruh gitu nih. Meskipun lu menang level ya, ini udah bagus banget buat lu. Yang hasil lu jadi nge-force semuanya. Dan lu harus balik lagi, refill lagi, jalan ke mid. Ini feels bad banget sih lu. Ini bener-bener feels bad buat lu. Dapat dulu gak poin gue itu yang tadi? Iya. Kalau enggak gue gak bakal lanjut nih, soalnya ini penting banget buat lu. Oke. Tapi kalau misalnya kondisinya menang itu gimana tuh? Apakah Kondisinya menang, ya udah lu gas terus. kondisinya kalah banget tuh sama Huskar. Lu gas terus. Sampai tower mid hancur, atau sebelum tower hancur pun kita udah kanan kiri gitu. Kondisinya menang gimana tuh? Lu menang mid kayak nggak lawan hero yang susah banget, kayak bukan hero counter, kayak misalnya Gus gitu yang farming doang, Deka hero-nya gitu? gitu nggak bisa, atau Deka yang nggak bisa ngeharas banget di awal kayak Huskar. Gini, intinya lu menang mid lah ya. Ya, intinya menang lah. Lu bisa, decision making lu akan berbasis dengan dapetin objektif. Itu hal yang biasa gue keep in mind, ya kan? Nah, gue juga sekarang masih mengimplementasikan itu. Kalau misalnya lu emang bisa dapet mid tower, go ahead dapetin mid tower. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, silakan ngegeng. Kalau nggak, power farm sampai lu punya orchid. Menurut gue, hal terbaik adalah lu lihat dulu temenin lu siapa. Temenin lu cocok gak sama lu.
kayak gini, BB sama Storm kan nggak cocok. Ya. Cuman ya tadi lu ada kebetulannya ya lu bisa bunuh Luna kan, dan lu juga bisa botolin BB-nya. Menurut gua hal kayak gitu bisa lu weight juga sih, maksudnya bisa lu pertimbangkan. Kalau misalnya lu ke bawah, lu bakal lebih untung juga meskipun musuhnya Centaur ya. Karena ya lu mempercepat farming AM-nya, dia bisa punya lane yang lebih bagus selama 30 detik ke depan gitu. Ngerti gak maksudnya? Karena ya mungkin lu bunuh Sentanya atau enggak Sentanya hidup, dia harus jalan ke base gitu. Itu sih maksud gua. Ya, gua harap poin itu lu ngerti. Tapi gak sih? Kalau nggak jelas, gua bisa ulang sih. Atau perjelas. Ya ini udah bad banget sih buat lu. Lu menit segini belum ada orchid. Menit segini udah seharusnya lu ini sih, apa? Mulai punya Oblivion Staff sama seperempat item Oblivion Staff yang lain lah pokoknya. Oh ya, dan juga mana tahu lu kepedean kan. Satu Oblivion Staff ini nggak bakal berguna ya buat lu. Ini cuman item yang menuju item yang berguna. Maksudnya lu bikin Oblivion Staff itu menuju Orchid, item yang lebih bagus buat lu. Bukan berarti lu punya Oblivion Staff, lu tuh kuat sekarang. Itu maksud gua. Jadi ya, lebih baik lu tunggu aja gitu, sampai lu punya Orchid. Oke. Ini maksud gua. Lu mendingan tunggu sampai punya Orchid, baru lu maju kayak gini lagi gitu. Ya, gue harap poinnya lu dapet sih ini. Ini soalnya dulu gue sering kayak gini sampai waktu satu titik dimana gue dimarahin. Ya, wait the fuck lu ngapain anjing, lu cuma punya Oblivion Staff, mendingan lu ngutan. Itu maksudnya. Ya. Oke. Oke, ini tapi gak les. Ya, no comment. Lu nge-lag kayak ini ya? Ya. Oke, kelihatan. Ini bukan stop melakukan hal ini pas menit segini lu belum ada Orchid. Orchid lu jadi makin lama. Tapi, wih dapat kill juga lu. Oke. Cuma gue bakal saranin paling telat menit 18 lu udah punya Orchid sih. Itu apa ya? Bermasalah banget pokoknya kalau misalnya lu nggak punya. Ini kebetulan musuhnya Huskar ya. Dia nggak mau bikin item yang buat ngedispel Orchid lu. Musuhnya di sini nggak ada yang mau bikin item buat ngedispel Orchid. Kebetulan kalau misalnya musuh Queen of Pain gimana? Kalau misalnya nah, gak gitu juga sih. Queen of Pain sama Storm tuh match-up-nya kayak gini nih. Siapa yang punya Orchid duluan, dia bakal nge-kill duluan. Ngerti gak maksudnya? Kalau Queen of Pain-nya punya Orchid duluan, Storm-nya bakal mati duluan. Tapi kalau Storm-nya punya Orchid duluan, Queen of Pain-nya yang bakal mati duluan. Biasanya sih match-up-nya kayak gitu. Nah, ini lu baru jadi bahkan belum jadi Orchid aja. Salah itu salah Blake ya, belum mau kirim. Oke. Ini langsung gas aja ini. Gimana ya? Lu udah punya Orchid, jangan nge-farm lagi. Langsung gas aja, lu tadi udah lihat mayat itu. Kalau nggak lu tunggu di sini, tunggu Orchid lu. Terus ya dia bakal nge-farm ini. Terus dia bakal nge-farm ini, ya lu langsung gas aja di sini gitu pakai Arcane Rune lu. Ini kill potential yang sangat bagus ini. Tersia-siakan. Lu BBE bisa badanin damage-nya Ogre juga weh. Jadi jangan gitu takut. Intinya pas lu udah punya Orchid, lu beranggapan aja lu hero terkuat di game ini lah. Lu jangan takut sama siapapun nih. Mereka majuin lu, ya udah tungguin BB yang maju.
badanin buat musuh-musuhnya, apa terima spell, habis itu baru lu maju gitu. Nih lu suruh dia jangan takut gitu. Dia ada cloak juga, dia ada Hood of Defiance. Takut apa dia? Harusnya mereka yang takut sama lu ini. Dia belum ada manta, dia nggak bisa nge-dispel spell orchid lu. Dia ada apa? Dia cuma ada cloak doang. Maksud gua. Jangan begini. Gini. Lu main berlima, pasti lu denger dong kayak, weh ogre TP bawah, weh ogre TP bawah gitu. Lu pasti denger dong sama temen-temen lu ngomong kayak gitu. Kalau ogre TP bawah otomatis lunanya sendiri dong, ya nggak? Oh, Dan lu punya orchid Arkin nih. Ini udah jadi kewajiban lu buat bunuh dia. Meskipun lu fucked up, meskipun lu apapun, lu majuin aja dia gitu. Sama bristle-nya. Gak bakal, nih, seminimalnya 2 orang bakal TP ke sini. Dan kalian berdua mati. Itu seminimalnya. Dan kalau misalnya kalian berdua mati di sini, ya udah, kalian dapat bottom tower. Yang bunuh free farm ya ujung-ujung. Iya. Oke, semoga ini tidak terjadi lagi di next sesi kita. Gua nggak mau ngeliat ini lagi. Ini sangat Ini buruk. kayak gue juga lagi bad day, jadi kayak mainnya fakta parah gitu. Nggak masalah sih. Oke. Ini momentum yang bikin lu kalah. Ini place yang bikin lu kalah sih gue bilang. Harusnya bristle-nya hidup nih. Harusnya bristle-nya nggak mati di atas. Dan kalian bisa trade tower atas dan tower bawah nih. Dan juga AM-nya nggak mati nih. AM-nya mati gara-gara lu masuk nih pasti, gue yakin. Dia For bisa, commit jadi ya. dia bisa ngutan di sini, dia bisa ngutan di sini, bisa ke sini, bisa push mid, dapetin tower. Itu sih. Oke. Dan juga sering-seringin cek barang. What the fuck? Lu ngapain? Kalau apa sih? Oke. Pilih-pilih target lu juga ya. Kalau misalnya begini. Jangan apa ya? Jangan pilih target Huskar. Pilih target tuh CM. Kalau nggak Ogre lah. Satu. Tapi kebetulan Lich lu sangat hebat mengeluarkan ulti di sini. Lain kali kalau misalnya mau fight, lu pilih targetnya yang lebih tipis sedikit, yang kalau misalnya kena orchid dia bakal mati. Jangan terlalu terpengaruh sama core mereka harus mati gitu. Itu sih yang pengen gua highlight. Ya, kalau misalnya lu bunuh CM, musuhnya bakal majuin lu, dan itu kegunaannya lu punya ulti kan. Lu bisa kabur lagi gitu. Gue bakal bilang Lincoln gak berguna sama sekali ya di game ini. Gini. Lincoln fungsinya buat nge-dispel W-nya CM sama Q-nya si Ogre, ya kan? Di sini sama stun-nya si Luna lah pokoknya. Menurut gua lu nggak perlu nge-dispel hal gitu. Soalnya gini. Ya. CM nggak mungkin frostbite ke lu sendiri kan? Ya, dia sendiri nggak mungkin frostbite ke lu gitu. Bertatap-tatapan berdua gitu. Itu hal yang nggak mungkin. Soalnya kalau misalnya dia melakukan hal itu, dia langsung mati CM-nya. Oke. Ogre Magi juga sama kayak gitu. Dia nggak mungkin stun lu sendiri. Dia pasti stun bareng temen-temennya. Nah, hal yang menurut gue salah adalah mindset lu buat dapetin mana regen sama spell block ini. Yang benar adalah lu majuin ke satu orang buat apa ya? Buat cari perhatian di fight-nya. Satu orang itu mati dan lu bisa out gitu. Item apa sih yang bisa ngebantuin lu buat melakukan hal itu? Menurut gue sih BKB. Nah, BKB nih ya, gua kasih lu tips and trick apa BKB.
bukan tips centric sih, masukan kenapa lu harus BKB. Pertama, di spell Eclipse dia nggak bisa ngapa-ngapainin lu. Kedua, Burning Spear nggak tembus BKB. Ketiga, dia nggak bisa langsung blink stun lu di Centaur ini. Menurut gue itu item yang bisa paling value banget sih buat lu. Ya, gue harap lu lebih peduli tentang itemization sih. Soalnya kalau misalnya lu udah punya BKB, minimal kalau misalnya fight lu bisa bunuh 2 orang. Terus sih. Oh ya, dan juga Anti-Mage bukan hero yang mau nge-fight sih di menit segini. Jadi gue lebih saranin suruh dia buat ini aja, buat dapetin tower sih. Ya. Oke. Gue tahu kalian lagi situasinya lagi kalah. Cuman di kalau lu main Storm, kan gue mau bikin space buat anti-mage gue ya. Udah bukan gue lagi superstarnya lah pokoknya yang mau dapat space. Gue bakal suruh Rubik sama Lich gue buat nge-smoke cari orang lagi sekarang. Kayak Eclipse lagi gak ada, ulti Sental lagi gak ada. Kenapa gue malah nge-farm? Gue pengennya kan mereka gak ada spell gede, gue go ke mereka. Itu yang gue mau kan. Ya, dan contoh kasusnya ya di menit-menit segini. Seidealnya lu udah mulai nge-pressure nih. Bahkan lu lihat Lina di atas kan. Luna di atas. Dan siapa tuh satu? Luna sama Ogre pokoknya. Nah, lu lihat mereka berdua. Mid lu gua udah langsung jalan nih kayak gini. Ke mid buat 5 lawan 4 aja nih di mid. Itu sih. Bentar. Karena ya mereka berdua lagi di top juga kan. Lu mungkin punya waktu buat bisa ngebunuh mereka. Atau enggak? Kelihatannya enggak. Oh wow. Oke. Kenapa maju? Ya. Itu misklik. Kalau nggak salah misklik minimap. Gue bakal bilang lu nggak mungkin sebodoh itu untuk maju dengan mana Ya gitu. itu misklik. Ya, Misklik minimap ke yang fonten musuh. jadi gue akan diemin aja lah itu. Lagian fortunate lah pasti. Gue pengen liatnya abis Orchid, abis Lincoln sih lu mau bikin apa. Jadi gue tahu yang gue bilang tadi bikin space di map tuh caranya split push juga bisa. Cuman karena hero lu Storm, gue pengen lu punya mindset kalau carry gue emang tipenya yang hyper carry. Anti-mage kan hyper carry nih. Carry yang benar-benar bisa bikin space 1 lawan 5 di map gitu. Ngerti ya maksudnya? Dia bisa split push map, dia bisa force rotation 1 orang, terus dia bisa ikut fight. Itu maksud gua. Nah, kan dia butuh gold ketimbang lu butuh gold. Nah, gue bakal saranin lu main sama hero-hero yang ada stun atau disable sama tim lu buat bikin space buat dia. Karena di menit segini orang-orang tuh di pub gak mungkin nge-stake, apalagi di rank lu. Ya, Senta di atas, Huskar di mid, CM di sini, Luna di sini, Ogre di sini. Mungkin lu nggak lihat lah, tapi ada di minimap. Mungkin di gamenya lu nggak lihat, cuman gue selalu assume kalau di low rank tuh orang-orang nggak pernah mau nge-stick menit 20 sampai 30. Nah, hal ini bisa lu abuse ya dengan simply caranya berkomunikasi dengan temen-temen lu gitu. Weh, gue mau nge-smoke, gue pengen bunuh 1 orang, gue pengen force rotation orang gitu. Anggapan aja lu udah smoke ke daerah bawah nih ya, lu bunuh dia sendiri, pasti seenggaknya 1-2 orang yang dari berempat ini bakal TP ke bawah nih, gue yakin. Nah, di saat itu ya kalian pasang vision dan langsung mundur aja gitu. Ngerti ya poin gue? Iya. Oke, itu yang pengen gue highlight. Dulu juga gue mainnya tipe-tipe yang carry yang pengen terima farm. Cuman menurut gue apa ya?
itu bukan tugasnya carry, tugasnya mid gitu. Sorry, kok carry sih? Mid yang tipe-tipe nge-farm. Tapi menurut gua itu bukan tugas mid lagi gitu. Oke. Even kayak gini lu nggak perlu force buat nge-fight sih. Lu bisa langsung lari ke bawah aja nih. Jadi balik lagi, gua bilang kan semua fight itu harus lu pikirin objektif mana yang gue dapet abis fightnya selesai, ya kan? Jadi nih anggapannya di mid nih, kalau misalnya kalian nge-fight, kalian kalah, objektif mana sih yang hancur? Jelas-jelas ini dong, ya kan? Yeah. Apakah lu mau tower ini hancur? Mendingan apa tidak mendingan lu split bawah, tunggu satu rotation, habis itu kayak ya mungkin buat bisa ngedefend ini gitu, lu bisa zap bolak-balik dari sini gitu. Maksud gua kalau misalnya kalian menang pun objektif mana sih yang kalian dapat? Cuman mid tower ini nih. Apakah ini cukup buat ngebayar kayak apa? Kayak kalau misalnya kalian kalah, tower ini yang bakal hancur. Menurut gua pertimbangannya yang harus lu benerin sih. Kecuali kalau misalnya emang tower ini masih ada ya. Kalau tower tier 2 lu masih ada ya fight kayak gini nggak gitu masalah gitu. Maksud gua sih. Oh ya, dan kayak gini gue bakal langsung masuk ke CM-nya juga nih kayaknya. Kalau gue lihat kayak gini ya, gue bakal langsung masuk ke CM-nya, kalau nggak Huskarnya buat pop BKB, habis itu gue langsung cabut. Hal sesimpel itu sih menurut gue yang bisa mengubah suatu fight. Nih, dan yang kayak gue bilang tadi, jangan terlalu fokus buat bunuh core-nya, apalagi yang tebal. Karena lu hero storm spirit kan, lu bisa masuk cepat, keluar cepat. Itu maksud gue sih. Ya mungkin itu doang sih dari replay ini. Sisanya ini udah kayak harus bergantung sama AM lu banget sih buat menangin gamenya. Ya, ada yang mau lu tanya nggak di ini, di replay yang ini? Ya, cukup sih kalau di game ini. Oke. Satu yang terakhir ya, SF. Boleh. Jadi kayaknya sesinya bakal 1,5 deh ini. Ya, nggak apa. Paling buat sesi selanjutnya ntar di itu lagi ya, di chat di Discord lagi aja. Iya. Lu yang chat ke gua ya. Siap. Jadi kalau misalnya jadwal yang nggak cocok, gue bakal kayak bilang, bisa ganti gak? Kalau misalnya jadwalnya cocok ya, kuy aja langsung gitu. Nah, menurut gue lebih baik lu main dulu 1-2 minggu gitu. Terus kayak menurut lu game yang menurut lu emang nggak bisa menangin game ya, gara-gara lu nggak berguna banget di game itu. Nah itu menurut gue worth banget sih buat dijadiin topik replay analisisnya. Nggak langsung kayak lusa atau 2 hari lagi gitu ya. Ya kalau misalnya lu main dulu gitu. Kalau lu main 10 game sehari ya pasti lu ketemu sih satu game yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu mau lusa atau enggak juga nggak apa sih. Terserah lu sih sebenarnya. Gue nggak paksa banget. Ada gue relock dulu. Tapi overall poin gue lu udah dapet kan? Ya. Kayaknya yang harus lu benerin ya bener sih itemization sama decision making lu aja. Intinya lebih mikirin item lu mau bikin apa dan di situasi apa. Gue nggak bisa langsung kayak kasih tahu lu harus main Aquarium bikin specifically ini. Soalnya ya yang bisa spesifik cuman Midas, Milestone, Travel. Sisanya tuh benar-benar bergantung pada gamenya. Kayak apa lu mau defend high ground? Ya udah bikin Hurricane Pike. Apa lu mau ngegeng? Ya udah bikin Hex gitu. Gitu sih.
Dan untuk Storm Spirit juga most of the time kan lu main Storm Spirit mau bikin Orchid kan. Nah, Ya. Gini, Storm Spirit sama Orchid, benar. Storm Spirit sama Anti-Mage itu nggak selalu unggul di Anti-Mage, oke? Ada suatu titik di mana Storm Spirit lebih unggul dibanding Anti-Mage. Nah, satu titiknya itu pas Storm Spirit punya Orchid dan Anti-Mage-nya nggak punya Manta. Di sana Stormnya unggul, oke? Lagi kuat lah. Lu harus abuse the fact that lu punya Orchid dan dia nggak ada hal yang bisa nge-dispel. Meskipun lu counter sama dia. Nah, hal-hal kayak gitu yang kayak bisa bikin, gue kena counter, tapi kok gue bisa menang gitu. Itu sih. Lu Ya. tahu suatu titik di mana lu lagi kuat banget dan lu abuse pas lu kuat aja gitu. Misalnya apa lagi ya? Atau sih gue cuma kepikiran itu dong sih yang kalau nge-counter gitu. Ya mungkin Pukna lawan Huskar juga bagus. Kalau Pukna lawan Huskar kan emang Puknanya nggak kuat sampai level 6. Tapi kalau misalnya lu main Huskar, lu level 6-nya harus takut sama Puknanya gitu. Jadi matchup kayak gitu lu harus lebih pikirin lagi sih ke depan, kayak 3 menit lagi gue kuat gak lawan musuh ini, nanti pas musuh ini kuat bikin item apa dia gitu. Ini kenapa nggak bisa di download ya? Ini tanggal 9. Oke, udah kelamaan deh ini replaynya, gue gak bisa lihat. September. Ini mid draw ya? Ya Mitro. Ini nggak bisa di download sih ini replaynya. Iya sih. Gue bakal lihat dari sisi ini aja ya. Menurut gue SF tuh nggak perlu di last pick. Lu bisa pick kapanpun SF dan hero itu bakal jelek. Nah, tapi kalau misalnya lu mau last pick juga nggak masalah sih. Maksudnya, menurut gue SF bukan hero yang bagus di patch ini. Soalnya, pertama, sure, pas level 7 dia spike point-nya kuat banget. 1, 3, 5, 7. Dia kuat banget. Tapi, abis dari itu, spike point-nya cuma di EU, sama Blink, sama BKB. Sisanya, ya udah, kalau misalnya dia kena stun ya bye-bye world, udah hilang kan. Ya, jadi kalau lu main draw terutama lawannya kayak hero-hero yang nge-damage lu tapi kayak banyak tapi dikit tapi kecil damage-nya. Berkali-kali tapi kecil damage-nya. Lu bisa main agresif di laning stage lu sih. Kayak gini misalnya. Oke, buat item lu udah bener lah. Kayak gini. Oke, lu juga beli botol. Oke, lu naikin skill apa? Ya udah bener. Raise dulu pertama. Iya. Oke, itemization lu udah gua nggak banyak komen. Mungkin kalau misalnya lu udah merasa kesusahan limit, lu bisa langsung bikin travel sih daripada EU dulu. Simply karena ya travel bikin lu makin cepet aja di map, lu bisa ngegeng makin cepet. Gitu sih. Anjing. Tapi kalau emang lu hero-nya yang tipe farm doang dan gak ngapa-ngapain, gue bakal lebih saranin EOL langsung blink, jangan travel dulu. Karena travel ini, iya lu bisa balik sama ke tempat lain lebih cepat. Cuman kalau lu udah bikin EOL kan, yang lu mau spike point lu buat combo EOL ulti itu lebih cepet kan. Ya. Nah, gue lebih saranin lu bikin blink dulu baru bikin EOL gitu. Dua hal ini berbeda nih. Kalau lu bikin blink dulu, lu jadi di menit 17 nih. Tapi kalau misalnya lu beli travel dulu baru blink, lu jadinya di menit 21. Kan kurang lebih dua-duanya harganya sama kan, 2000-an juga kan. Iya. Nah, hal-hal kayak gini yang bisa lu abuse nih, kayak gue punya blink EOL di menit 17. Ya udah gue langsung mau bunuh musuh gitu di menit segini.
gue langsung mau bunuh musuh. Siapa sih yang bisa nge-cancel Blink AoE gue? Paling cuma stun, hook, silent, semuanya sih. Basically semuanya ada hal yang bisa nge-cancel kalau misalnya mereka nggak sendiri kan. Eh, lo harus lebih pintar-pintar cari space di mana kayak, oh dia lagi sendiri, gue bisa bunuh dia nih. Tapi kalau misalnya dia nggak sendiri, gue nggak bakal pernah bisa bunuh dia gitu. Simply kayak gitu sih. Kalau gue lihat dari scoreboardnya ya dan overviewnya. Bis dari sini lu bikin BKB. Nah, ini kan item standar banget nih buat Shadowfin. Lu butuh item ini buat udah bisa ngekill lah. Gue expectnya lu ngekill banyak sih. Cuman kelihatannya lu nggak ngekill siapa-siapa di sini. Gue 2. Dan oh ya, kalau misalnya emang gamenya terlalu susah buat lu main SF, lu juga bagus buat nge-split push sih. Jangan cuman terbias kalau misalnya gue main SF gue harus bikin play dengan cara fight. Lu split push mapnya cepet banget dan lu juga bisa kabur-kaburan di map, tinggal BKB TP. Tapi ada 2 sih yang bisa nge-cancel. Ya makanya gue bilang SF bukan hero yang bagus di patch ini. Di patch ini tuh cara mainnya kurang lebih lu mau dapetin tower carry cepatnya, habis itu lu snowball the fact that lu dapet tower itu gitu dengan cara ya lu dapet map yang lebih luas gitu. Itu sih maksudnya. Ngerti gak? Iya deh. Ini replaynya gue gak bisa download, gue langsung ke TA nya aja kali ya kalau TA nya bisa download. Boleh. Kalau TA, oh shit, ini nggak enak banget game lu. Lu lawan mid AM ya? Ya mid AM. Mid AM? Nge-expect sih itu. Ya. Oh fuck, gue nggak tahu sih matchup TA lawan mid AM ya. Cuman gue liat dari musuh-musuhnya sih, lu nggak mau main TA di game ini. Lu last pick, ya lu last pick juga kan. Jadi gue udah liat sniper sama pangolier. Gue nggak mau main TA di sini. Simply alasannya pangoliernya bisa disam lu dan snipernya bisa hilangin reflection lu gampang banget. Dan ogre juga bisa hilangin reflection lu gampang banget. Nah, gue tahu TA tuh ada talent yang bisa nge-dispel. Nah tuh yang level 20 melt dispels. Tapi menurut gue level 20 ini kelamaan buat lu bisa dispel disamnya pangolier. Oke, itu maksud gue. Jadi gue bakal bilang pick lu salah sih ini. Lu susah dapet kill di game ini. Tapi lu gampang di kill di game ini. Mungkin hero-hero yang lebih bagus bisa jadi siapa yang bagus lawan anti mage yang lu nggak sadar? Lawan ini deh, sniper, pangolier, invoker, sama ogre. Viper mungkin. Ini sih, Zeus bagus sih gue bilang. Necro juga bagus. Tapi Necro-nya lu harus ahead sih jadinya. Karena sniper kuat defense-nya. Sniper kuat mainnya. Viper ya. Masalahnya dengan Viper itu hero-nya sama kayak Necro kan. Tapi Viper lebih mendominasi mid lu lah kalau misalnya lu tahu musuhnya anti mage kan. Masalahnya Necro bisa ini lu kalau misalnya bikin blink lu bisa force fight-nya 5 lawan 4 karena lu bisa bacok satu orang. Nah kebetulan di sini ada anti mage. Tapi lu juga nggak lihat anti mage sih. Menurut gua sniper worth sih buat lu bunuh pakai bacok. Soalnya kan ada tiny juga kan, dia bisa ngeburst si sniper. Zeus juga bagus di sini. Puck juga bagus. Storm nggak gitu bagus sih. Tapi kalau lu pick Storm ketemu anti mage, bagus-bagus aja sih gue bilang. Ya kalau lu pick last picknya Storm juga nggak masalah sih gue bilang.
asal di lane-nya lu jangan terlalu kena pukul sama si anti mage-nya aja. Game lu pasti udah normal-normal aja tuh. Dan ini nggak bisa download lagi. Lamaan juga sih Iya. kayak Agustus tuh. Mau gua tutup aja nggak sesi? Soalnya biar gua langsung buletin kayak ini sesi pertama aja gitu 1 jam. Boleh. Oke, kalau gitu. Nanti gue bikin reviewnya. Terus kalau misalnya lu mau tanya-tanya ke gua, feel free aja ya. Oke. Oke. Berarti sisa berapa jam lagi? Lu ada 2 jam lagi kok. Lu 3 jam Jam kan? lagi ya? Ini. 3 jam.